Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Besaina Zulia. Kalau boleh saya tahu nama Anda siapa? Maaf ya Bu. Silakan. Kalau namaku Trisna Muniba. Ibu bisa panggil aku Ina. Ina masih sekolah? Masih. Aku sekarang kelas 11 SMK. SMK di mana? Aku sekolah di SMK Negeri 4 Parajambi. Ina tadi datang ke sini pakai apa? Tadi pakai motor sih, diantar sama abang. Jadi abangnya di mana? Aku pulang Bu. Ya udah. Jadi Ina kesini atas kemauan sendiri atau ada yang nyuruh? Aku datang sini kan karena pengen sendiri sih Bu. Sebelumnya Ina pernah konseling? Belum, Jadi Ina tahu tidak apa artinya itu konseling? nggak tahu, belum tahu sih. Kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang mengalami masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Apakah Ina sudah mengerti? Paham. Jadi saya di sini sebagai konselor, yaitu membantu Ina menemukan jalan keluar atas masalah yang Ina hadapi. Lalu sebaiknya Ina sebagai konseling aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Apakah Ina sudah mengerti? Saya mengerti Bu, dan saya akan mencoba buat aktif di dalam konseling ini. Tapi saya takut kalau misalnya masalah ini ada yang tahu Bu. Ina tidak usah khawatir. Ina bebas menceritakan masalah Ina tanpa takut terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Saya senang sekali bertemu dengan Ina. Tapi mohon maaf, 30 menit ke depan saya ada janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah 30 menit ini kita bisa memanfaatkan waktunya dengan secara efektif? Insya Allah bisa Bu. Kembali ke permasalahan. Ya, Ina boleh cerita? gini Bu, aku datang ke sini tuh karena pengen cerita dan sekalian ya konseling tadi. Aku kalau di sekolah tuh aku ikut lumayan banyak kegiatan kayak ekskul, seperti organisasi pertama yang aku ikutin OSIS, pramuka. Kalau ekskul biasa ya basket, nari, PMR, kegiatan-kegiatan yang kayak gitu sih Bu. Dan masalahnya karena terlalu banyaknya ekskul yang aku ikutin tadi, kegiatan yang aku ikutin di sekolah, itu tuh berdampak sama nilai-nilai aku. Nilai-nilai aku tuh jadi jelek banget dan gimana ya, susah ngatur waktu kayak gitu sih Bu. Jadi dikarenakan Ina terlalu banyak ikut organisasi, tugas-tugas sekolah Ina terbengkalai. Lalu apa saja jabatan Ina dalam organisasi tersebut? Kalau di OSIS aku sebagai sekretaris, kalau di pramuka aku juga sebagai sekretaris, PMR sebagai anggota biasa, basket, nari, dan teater. Ya, teater aku juga ikut.
itu ya kayak biasa sih Bu. Banyak ya. Lumayan. Semoga organisasi yang Ina jalankan itu bermanfaat bagi Ina dan orang lain. Jadi bagaimana? Apakah orang tua Ina tahu atas kondisi Ina sekarang, masalah Ina sekarang? Kalau buat masalah aku sekarang sih orang tua pasti tahu ya Bu, karena mereka ngelihat aku yang kalau di rumah tuh kadang sibuk sama tugas organisasi dan sibuk juga di tugas-tugas sekolah, kayak tugas-tugasnya tuh jadi tercampur. Mereka juga kadang ya sewajarnya orang tua sebenarnya pasti marah kalau ngeliat aku kayak gini, cuma ya kayak aku bilang tadi Bu, susah buat ninggalin organisasi yang aku suka kayak gini. Kayak masalah yang paling sering sih kalau aku kebanyakan ikut organisasi kayak gini, kayak pulangnya tuh jauh lebih lama dari biasanya. Kadang kan ada kayak rapat dadakan atau ada apa ya, acara-acara kayak gitu. Misalnya kayak OSIS beberapa hari yang lalu, kayak di sekolahku ngadain expo. Expo kan gak sebentar ya Bu persiapannya. Kadang bahkan aku juga nginep dan pulang malam karena ngedekor panggung, nyiapin banyak hal lah. Karena kan expo juga namanya expo ya, acaranya nggak kecil ya gitu loh. Banyak masalahnya juga di orang tua gitu. Ina diperbolehkan keluar malam atau? Sebenarnya tuh enggak, cuma karena yang aku bilang tadi, aku ngomong ke orang tua kalau misalnya aku udah dipercaya sama teman-teman dan sekolah sebagai sekretaris OSIS dan ya Karena jabatan Ina tadi. ya karena jabatan yang aku emban tadi, dan aku ngerasa kalau misalnya aku nggak melakukan terbaik dari diri aku rasa kayak aku ngasih harapan palsu dong buat mereka, karena mereka udah percaya kan sama aku. Jadi aku pasti ngelakuin hal yang terbaik buat itu. Ya kayak tadi, orang tua sebelumnya nggak pernah boleh aku pulang malam, jangankan pulang malam, pulang sore aja itu nggak boleh. Dan salah satu hal yang sebenarnya kenapa ngebuat aku ikutin semua ekskul dan ikutin semua organisasi di sekolah itu, dari SD, SMP itu tuh nggak pernah dibolehin sama sekali ikut namanya organisasi. Waktu itu aku pernah ikut ekskul apa ya di SMP, ini ekskul karate itu. Dan ibu tahu gak sih, saya waktu itu tuh dari awal bener-bener dari awal masuk nyampe mau pulang itu tuh ditungguin Bu, saking nggak bolehnya ikut pramuka. Biasanya pramuka wajib, saya bener-bener nggak dibolehin. Bener-bener papa mau nelfon ke guru minta pengertian kalau misalnya aku nggak boleh ikut organisasi, kadang dibilang sakit apa segala macam, kayak banyak deh alasannya. Makanya sekarang aku banyak banget ikutin ekskul karena ya tadi di SMP, di SD tuh aku benar-benar gak punya teman karena ya gimana ya, dibilang cupu, dibully kayak gitu karena nggak punya teman, dibilang ansos. Makanya kalau pas di SMP ini tuh aku ngerasa nyaman karena banyaknya temen tadi, merasa kayak wah mereka kenal nih sama aku dan aku nggak kenal sama mereka. Ngerasa kayak ya ampun, yang selama ini aku ngerasain tuh ternyata tuh senyaman ini, gimana ya, sesenang ini aku gitu loh. Jadi itu yang buat aku jadi kayak sayang banget kalau misalnya aku mau ninggalin beberapa kegiatan di sekolah kayak gitu. Yang membuat orang tua Ina memperbolehkan Ina ikut organisasi saat SMK apa? Kan dari SMP, SD, SMP tidak diperbolehkan. Kenapa saat SMK diperbolehkan?
Kayak sih ya mungkin mereka juga mikir kali ya Bu ya, di SMK nih nggak mungkin dong mereka juga mau terus-terusan ngekang aku. Mungkin mereka mikirnya kayak gitu, dan mereka juga kayaknya ngeliat karena dulu mereka sering nanya, kok kalau apa teman-teman aku ngumpul sama temennya, aku nggak pernah ngumpul. Ya tadi gimana aku mau ngumpul, sedangkan mereka lebih gimana ya, ngekang. Dan dulu juga bahkan kalau misalnya ada kerja kelompok, mereka kalau bisa mereka bilang kalau bisa kamu kerja kelompoknya di rumah aja, undang teman-teman. Jadi itu yang ngebuat teman-teman aku pada ngejauh, dan kayak nggak asik banget sih kayak gitu lah Bu kalau kumpul-kumpul saat itu. Dan sekarang kalau Ina pergi atau mengikuti organisasi di Antar, atau Ina memakai kendaraan sendiri? Kalau masalah itu aku tetap diantar, karena mereka tetap ngawasin aku kan. Kadang ya ini emang kayak pulang malam itu yang diperbolehkan, terpaksa sebenarnya. Cuma itu pun kayak mungkin 3 jam sekali, 2 jam sekali pasti mereka nelpon, udah pulang nggak ini segala macam, tetap dengan porsi mereka yang overprotective kalau menurut aku. Karena gimana ya, tetap merasa overprotective karena kalau aku ngelihat teman-teman aku, mereka dengan bebasnya nggak diteleponin mau pulang jam berapa, kalau misalnya tugas mereka belum selesai ya udah kayak gitu. Jadi aku merasa kayak aku juga pengen kayak mereka gitu loh. Jadi apakah Ina sudah pernah cerita ke teman-teman Ina bahwa organisasi tersebut membuat tugas sekolah Ina terjadi terbengkalai? Kalau buat cerita ke teman-teman tentang masalah ini sih aku belum berani ya Bu. Soalnya gimana ya, aku ngerasa kalau misalnya aku cerita masalah ini ke mereka, pasti juga mereka bakal nyuruh aku buat berhenti dan apa segala macem. Aku nggak mau, bukan yang nggak mau, gimana ya, aku rasa kalau aku nggak ada di dalam organisasi itu, kayak organisasi itu nggak bakal hidup. Ya sombong banget enggak sih, kayak ya bener sih kayak gitu. Karena ya aku anaknya rusuh banget sih Bu, kalau aku nggak ada kayaknya juga nggak seru dulu. Jadi Ina tidak berani cerita ke teman-teman Ina. Bagaimana kondisi teman-teman Ina? Apakah dia juga tugas-tugasnya terbengkalai atau bagaimana? Dari beberapa sih, mereka ngomong ke aku kalau misalnya tugas-tugas mereka tuh sering terbengkalai. Bahkan kadang kalau misalnya ada rapat dadakan, mereka bahkan kadang ngebawa tugas itu saat kita lagi rapat, misalnya rapat OSIS, mereka malah ngerjain tugas. Ya kayak gitu Bu. Apakah di dalam OSIS itu diperbolehkan untuk sambil mengerjakan tugas? Sebenarnya enggak, cuma ya gimana sih Bu, pasti ada kenakalan sedikit kayak gitu kan Bu. Saya mengerti perasaan kamu, dan saya juga mengerti apa maksud dan tujuan kedua orang tua kamu. Atau apa ada sesuatu sehingga kedua orang tua kamu mengekang kamu? Kayaknya sih ada ya Bu. Ya Masalah keluarga. masalah keluarga, nggak semua keluarga orang pasti ya, yang pasti di keluarga orang tuh pasti ada masalah keluarganya masing-masing kayak gitu lah. Ya di keluarga saya juga ada, dan pernah dilakukan oleh kakak saya yang membuat gimana ya, saya karena saya anak bungsu, anak terakhir, jadi apa yang mereka lakukan kurang membuat orang tua saya puas dan merasa gagal mungkin. Jadi apa yang saya lakukan itu harus perfect dan seperti yang mereka mau, harus seperti yang mereka mau. Tapi saya juga pengen dong kayak
ngelakuin apa yang saya mau juga, apa yang membuat saya senang, pasti saya juga mau ngelakuin itu. Tapi ya tadi, orang tua saya pasti pengennya saya perfect seperti perfect yang mereka mau. Pasti perfectnya mereka dan perfectnya saya berbeda. Apa yang saya mau dan yang mereka mau pasti itu berbeda. Kayak gitu. Baterai lemah. Saya jadi begini, nah atas permasalahan yang Ina hadapi, saya ada beberapa solusi. Yang itu ya, yang pertama, sebaiknya Ina cerita dulu ke teman-teman organisasi Ina bahwa organisasi tersebut menjadikan tugas sekolah Ina terbengkalai. Semoga teman-teman organisasi Ina itu mengerti. Dan yang kedua, sebaiknya Ina mengatur ulang jadwal dulu, mengatur jadwal saat organisasi dan mengatur ulang jadwal untuk tugas sekolah. Dan yang ketiga, tujuan utama Ina sekolah yaitu adalah untuk menuntut ilmu atau mencari wawasan. Jadi begini, sekolah itu penting, tapi organisasi itu juga perlu. Jadi pandai-pandai Ina untuk mengatur ulang jadwal agar organisasi dan sekolah menjadi baik. Bagaimana Ina? Ya, mungkin kedepannya juga insya Allah saya bisa nerapin itu, karena saya juga mikir sebentar lagi saya kelas 12. Saya mikir kalau misalnya nilai saya anjlok, saya nggak yakin bisa lulus Bu dan masuk ke universitas yang saya mau. Jadi mungkin pendapat masukan dari Ibu akan saya terapkan. Sebelum itu, tugas Ina sebelum emang ini mengikuti organisasi dari kelas berapa? Dari kelas 1. Oh, dari kelas 1. Sebelumnya nilai Ina baik-baik saja? Sebelumnya ya kelas 1 emang udah ikut, tapi emang nggak sebanyak kelas 2 ini kan. Sebelumnya tuh baik-baik aja. Dan SMP, SD malah dibilang bagus karena ya tadi nggak ada ikut kegiatan sama sekali dan emang fokus ke nilai sekolah, belajar gitu. Itu sih Bu. Jadi begini, ya sebaiknya Ina mengatur ulang jadwal Ina dulu. Kan Ina di rumah tidak ada kerjaan kan. Itulah saat itulah Ina sebaiknya mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal tadi. Atau mau tidak mau, suka atau tidak suka, Ina bisa mengurangi sedikit organisasi yang Ina jalani. Ina juga bisa yang tadinya Ina menjadi ketua anggota menjadi anggota biasa-biasa saja. Nggak ada tanggung jawabnya. Iya, yang nggak ada tanggung jawabnya. Baiklah Ina, sudah jam 5. Saya ada janji dengan orang lain. Bagaimana Ina? Ya Bu, nggak apa-apa. Dan saya juga ngerasa masukan Ibu tadi tuh udah pas sama yang saya butuhkan. Saya juga ngerti. Ya udah, makasih sebelumnya. Saya senang sekali bertemu dengan Ina. Dan kapan-kapan kalau ada waktu luang, Ina bisa datang kemari, main kemari, silaturahmi. Insya Allah Bu. Ya udah Bu, sebelumnya maaf mungkin mengganggu waktu Ibu. Makasih banyak. Semoga masukan dari Ibu bisa Ina terapin ke depannya. Ya udah sih Bu, kalau gitu Ina permisi, takut dicari orang. Iya, saya yang terima kasih sama Ina udah mau mampir datang ke rumah saya. Ayo Leantas.